Sudah sekitar 22 tahun sejak album Slim Shady yang terakhir muncul, Marshall Mathers LP dan The Eminem Show di tahun 2002. Setelah era ini tuh Eminem kayak seolah-olah menurunkan ketajaman liriknya, karena dia sendiri yang menghilangkan sosok seorang Slim Shady. Bahkan Slim Shady juga sempat dibunuh beberapa kali oleh Eminem di beberapa album dan juga beberapa lagu. Dan beberapa bulan lalu, Eminem akhirnya merilis sebuah album yang judulnya The Death of Slim Shady, Club the Grace. Slim yang udah kita semua rindukan, Eminem yang ugal-ugalan, dengan tingkahnya yang konyol, dan liriknya benar-benar nusuk banget. Sekali lagi, Slim Shady adalah bukan hanya sekedar nickname, tapi it is a persona, itu lebih besar daripada nickname. Jadi ini dia, X-Bomb, The Death of Slim Shady, Club the Grace. Slim kembali kayak pakai portal di tahun 2002 untuk kembali ke album ini. Slim adalah sebuah persona yang ada di dalam kepribadiannya Eminem. Slim sendiri dikenal sebagai karakter yang super duper brutal dan juga konyol banget. Dengan lirik-liriknya, Eminem bisa di-cancel sama banyak orang dengan begitu mudahnya. Karena Slim kembali ke album ini, X-Bomb kali ini bakal jadi jauh lebih berbeda banget. Karena di sini tuh bener-bener banyak banget diss-diss yang muncul dan diiringi dengan storytelling yang menurut gue oke banget. Jadi gue bakal jelasin dari storytellingnya dan juga diss-diss apa aja yang diberikan sama Eminem dan Slim Shady. Karena diss-diss ini tuh udah kental banget sama Eminem dan Slim Shady, jadi nggak mungkin gue melewatkan hal-hal kayak gitu di dalam video ini. Langsung masuk lagu pertama. Ini lagu bener-bener Eminem banget. Ini adalah lagu pembuka dari album The Death of Slim Shady, dengan lirik dan flow yang gila banget khas Eminem. Seperti biasa, dia langsung nyenggol tokoh di lagu pertama ini. Jadi tuh pada tahun 2002, Michael Jackson tuh pernah keluar dari sebuah hotel, terus dia tuh keluar nunjukin seorang bayi gitu yang digendong sama dia. Terus di tahun yang sama, Slim Shady kayak ngeledekin atau teasing Michael Jackson lah dengan bawa bayi mainan juga ke depan hotel gitu. Terus bayinya kayak dimainin, dengelin-tengelin gitu. Terus di lagu ini juga tuh ada lirik yang bener-bener sempet rame banget karena di sini Eminem langsung criticizing. Zaman sekarang tuh lebih banyak complainer instead of a fan. Dari album ini tuh Eminem udah tahu kalau misalkan dia tuh bakal banyak di cancel sama Gen Z. Era Slim Shady dan Eminem udah hilang lama banget nih. Dan mungkin di lagu ini tuh Eminem bener-bener mau nunjukin kalau misalkan ini loh Eminem, ini loh Slim Shady, ini baru lagu pertama dan bakal masih banyak banget diss-track lainnya di sepanjang album ini. Di track berikutnya Slim Shady baru masuk. Eminem tuh di sini menurut gue kayak sebenarnya tuh udah rindu banget sama eranya Slim. Karena chorusnya aja, God damn I miss you Slim. Karena pada masa ini kan Eminem benar-benar jadi orang yang sukses banget. Dia menang ini, menang itu, menang platinum, menang Grammy, menang ini, menang itu. Kayak gue di sini tuh berpikir kalau misalkan album ini bakal jadi nostalgic eranya Eminem di masa-masa Slim Shady dan percakapan-percakapan mereka yang mungkin selama ini tuh Eminem sebenarnya nggak suka kehadiran Slim Shady. Di dua verse awal Eminem sama Slim Shady kayak bener-bener collab banget, menurut gue itu keren banget gitu sih. Kalau misalkan lu sering denger Eminem dan Slim dan tahu bedanya, pasti lu tahu Eminem dan Slim itu dua persona yang seperti apa dan super berbeda, flow-nya beda, cara ngomongnya beda, liriknya beda, gilanya beda, konyolnya beda, tingkahnya beda. Oh bitch, I'm an avalanche. It's my shit, I'm gonna spit it how I wanna spit it. Verse 3 ini bener-bener menarik banget. Karena Slim sama Eminem bener-bener kayak collab di sini, lempar-lemparan verse dan bars. Ada lirik yang savage khas Eminem dan juga ada lirik-lirik konyol khas Slim Shady. Gue tertarik sama salah satu part Shady yang ini. Like using the F word for gay is wrong and offensive. Kalau misalkan ngomong F word ke gay itu sensitif. And insensitive isn't me saying the R word isn't. Dan salah dan nggak baik juga. Sama kayak Eminem ngomong R word. Wait a minute, which R word? Rape or retarded midget? Dan di lirik berikutnya tuh Eminem kayak ngejelasin kalau misalkan lirik ini tuh inspirasi dari South Park. Dan Eminem cukup banyak bawa karakter-karakter kartun di dalam album ini. Gue cukup suka sih. Alright, here, drink this. Ini jadi skit pertama dari seorang Eminem. Dan menurut gue, satu hal kenapa gue suka banget sama albumnya Eminem, karena tuh skit-skitnya tuh bener-bener menarik banget. Itu entah ada percakapan Eminem sama Slim Shady, atau Eminem ngoceh apa, atau Slim Shady ngoceh apa. Ini jadi kayak membangun ceritanya jadi lebih jelas gitu loh, daripada album-album dari artis lain. So yang udah gue jelasin di awal video tadi, kalau misalkan Eminem udah berkali-kali mencoba untuk membunuh seorang Slim Shady, tapi ya gitu, Slim Shady nggak mati-mati, karena Slim Shady akan terus hidup di dalam dirinya Eminem. Dan interlude ini tuh kayak seolah-olah Slim bakal ngerusak citranya Eminem lagi, dan di sini Eminem udah lumayan takut kayak anjir lu ngapain Slim gitu loh. The fuck you trying to do? Get us canceled. Padahal selama ini Eminem gak sadar kalau misalkan Slim itu adalah sebuah persona yang bakal selalu hidup di dalam dirinya Eminem. When you gonna realize we fucking need each other?
Kayak di sini beneran Slim Shady dan Eminem sama-sama bernarasi kayak dengan munculnya si Slim ini, setelah album ini dirilis, Eminem bakal banyak di cancel. Ini salah satu lagu yang bener-bener shady banget. Menurut gue ini lagu yang paling shady di dalam album ini, karena album ini harusnya itu dirilis di tahun 2004. Nanti bakal gue ceritain karena ini bakal dijelasin di lagu-lagu berikutnya. Pure Slim Shady, jadi orang gila, karena ini adalah sebuah anthem buat Christopher Reeves. Christopher Reeves adalah sebuah aktor yang mainin peran Superman di tahun 1980-an. Terus di tahun 1995 dia kecelakaan pas lagi naik kuda. Terus lehernya tuh kayak broken gitu loh, dan akhirnya si Christopher Reeves ini lumpuh dan harus dibantuin pakai alat yang ditanami dalam tarkeanya si Christopher Reeves. Kira-kira ada apa sih di antara mereka? Tapi ternyata itu nggak ada apa-apa, dan kayak menurut kayak ngeledekin si Christopher Reeves aja gitu loh. Kalau misalkan ya kayak bercanda-bercanda tongkrongan ya. Outro-nya tuh bener-bener ngeledek dan parah banget anjir, dicengin kayak suara bantuannya si Christopher Reeves itu, dan ini bener-bener gila banget. You had better not dog behind my back, or I will kick your ass. Dan Eminem sendiri menganggap kalau misalkan lagu ini lagunya Christopher Reeves, dan menurut gua ini bener-bener kayak salah satu lagu yang bikin Eminem bisa jadi di cancel gitu. Setelah gabung sama Slim, dan Slim udah mendapat satu lagu di sini, terus masuk lagu judulnya Evil. Woke up with an attitude today, not in the mood to play. Karena Slim dan Shady di album ini udah bersatu, dia mulai nyenggol orang-orang terdekatnya nih di dalam lagu ini. Dia nyenggol Dre di verse ketiga. Padahal kita tahu ya kalau misalkan Dre itu seorang mentornya Eminem, salah satu orang yang bikin Eminem bisa jadi sebesar ini. Tapi Slim ngomong, I've had a bad day, I just slapped Dre. terus di sini Eminem dan Slim juga ngediss nyokapnya sendiri. Mama, how do you like me now? Are you proud of me yet, Debbie? Di sini tuh ngeliatin sisi Slim Shady dan Eminem yang evil banget. Apakah sekarang nyokapnya bangga sama Eminem, udah ngubah hidupnya sendiri? I done turned my whole life around, but I think I'm just like you now. Yang dari dia kecanduan drugs dan lain-lain, tapi sekarang dia udah benci banget sama nyokapnya karena I turned out so fucking evil, so evil. terus dia masuk ke skit kedua. Ini benar-benar percakapan Eminem dan Slim. Slim emang udah jadi sebuah persona yang bikin Eminem jadi seorang yang sebesar ini. Tanpa Slim emang bener kok Eminem gak bakal jadi sebesar ini. I made you. You were nothing till you found me. Inilah kenapa Slim balik lagi ke dalam album ini dan bikin Eminem jadi keluarin lirik-lirik yang berbahaya banget. Tapi emang kan Eminem sebenarnya nggak suka sama Slim, tapi Slim lah yang bikin Eminem jadi sebesar ini. Dan beberapa kali Slim juga pengen dibunuh sama Eminem. How many times you try to kill me? I always come back. Slim bakal baik terus lagi kan? Slim Shady yang bilang kalau misalkan Slim Shady itu bakal ada selalu di antara kita semua. Lagu berikutnya ada Lucifer. Also known as the Killer Shot. Ini menurut gue Eminem as Eminem banget sih, dengan mentality Slim Shady yang nyenggol banyak orang juga. Liriknya tuh lebih ke tusuk-tusukan, bukan teasing kayak Michael Jackson tadi, karena bener-bener langsung nyerang banyak orang gitu. Nyokapnya didis lagi di sini. But mom, do I still act eight? Bahkan Eminem dia sendiri bilang kalau misalkan Evil atau Lucifer inilah yang dilahirin sama nyokapnya. Ma, look at what you to respond. Sekarang fansnya Eminem atau Slim Shady itu kayak satanic cult. Now my followers are like a satanic cult. Jujur setuju banget karena fans Eminem emang nggak pernah bakal ada matinya. Crowdnya bener-bener selalu besar banget. Dan sekarang Eminem tuh lagi jadi Lucifer, dan fansnya itu kayak seolah-olah tuh mereka tuh satanik gitu. Terus Eminem juga bilang di sini kalau misalkan nggak bijak lah cari masalah sama Eminem. That as far as smoke with me, I don't think it be smart, so Better sama Kendrick Lamar aja sana. might as well go looking for smoke with Lamar, bro. Dan gue setuju kalau misalkan masalah rap beef, Eminem tuh emang paling kuat. Kayak apa yang nggak ada matinya fansnya Eminem tuh, sumpah. Fansnya solid, dia legend juga kan. Terus gimana pun juga itu nggak bakal bisa nyentuh Eminem anjir. Lagu ini tuh balik lagi Slim Shady sama Eminem melempar-lemparan bars. Chorusnya tuh chorus Slim banget menurut gue dan kayak ngeledek banget. Tapi di sini gue langsung mention seorang rapper yang namanya Kanye West. Don't wanna see me going off the deep end like yeah. Mereka bilang kalau misalkan mending jadi Kim. Rather see me do like Kim Kardashian, they say. Kim kan mantan istri Kanye West, jadi persona yang jauh lebih baik gitu loh daripada Kanye West. Terus Diddy juga kena di sini. Diddy adalah seorang rapper yang kontroversial juga. Dia juga ada sangkut pautnya sama pembunuhan Tupac. Kalau misalkan lu mau gue bahas Diddy lebih dalam dan pembunuhan Tupac, lu bisa langsung komen aja di bawah. Jadi tuh kemarin juga ada sempet Diddy terjebak, bukan Diddy-nya sih, ceweknya tuh si Casey terjebak di dalam sebuah toxic relationship dan KDRT lah sebutannya, dan sempet ada footage video kalau misalkan Diddy lagi memberikan kekerasan lah kepada mantannya ini. Terus ada footage CCTV yang nunjukin kalau misalkan Diddy tuh lah kayak lagi ngejar-ngejar si Casey gitu di dalam sebuah hotel, dan di sini diledek-ledekin sama Eminem. Worse than Diddy did.
but on the real though. Dan gue suka banget sama flow Eminem di lagu ini, sumpah bener-bener enak banget. Gue dengernya tuh kayak Really, I don't have any for you. Sticking it to all you idiots who take. anjir, enak banget. Smoking trees, I'm riding around. Feel itu bener-bener Eminem banget, hard lyrics, hard flows, dan bahkan hard diss juga ke Didi lagi. Dan ini bisa dibilang jadi salah satu lirik paling mematikan di dalam album ini. I'm like an R-A-P-E-R. Got so many essays. Didi kena lagi bro di sini. Eminem kayaknya udah kesel banget sama nih orang karena lirik ini bener-bener gila banget menurut gua. One of the hardest bar I have ever seen gitu loh. Dia kayak nge-spell rapper dan ace as rapper dan sexual assault. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Yep. Positioning lagu ini kayak show off sih menurut gua. Eminem seakan kayak nggak bisa kehabisan feel sampai umur dia mati juga dia bakal kehabisan feel buat terus nge-rap gitu. Walk around more confused. Di lagu ini Slim balik lagi ke dalam album. Kalau menurut gue nih di dua lagu terakhir nih kan Slim Shady sosoknya bener-bener nggak kelihatan banget sama sekali ini. Nah tapi di lagu ini Slim muncul lagi ke permukaan. Gue jujur waktu dengerinnya kayak oh udah nih Slim gak bakal balik lagi. Kayak oh stop dulu nih Slimnya. Slim balik lagi di verse terakhir. Kayak seakan-akan tuh ngasih tau the show is not over yet. Oh, you want me to fucking chill and tone this shit down, huh? Yep. Gue suka transisi dari Eminem ke Slim di akhir sih karena gue ngerasa lagu ini tuh Eminem banget. Tapi ternyata at the end Slim Shady juga muncul di sini. Kayak ya ternyata Marshall Mathers nih notice kalau misalkan ternyata kita lagi nungguin Slim Shady muncul di dalam album ini. Dan kita juga mikir kalau misalkan oh lagu ini nggak ada Slim. Tapi ternyata Slim dimunculin di akhir. Yang hard itu bukan flow-nya, tapi di sini Slim dan Eminem banget. Dia kayak ngeceng-cengin dan dia kayak ngediss anak-anaknya juga. Semua didiss sama dia. Megan Thee Stallion juga kenal sama dia. Kayak gue udah pernah bahas juga MV-nya kayak gimana. Jadi kayak ini tuh bener-bener ngasih tahu kembalinya Slim Shady di dalam album ini dan impactnya bakal sebesar apa. Alright, now I'm about to show you something. Kelanjutan cerita dari keseluruhan album sih. Karena Eminem balikin Slim Shady, akhirnya banyak banget yang protes ke Eminem. And right now at this hour, we've got protesters lining the streets downtown. Slim kembali bareng sama Eminem dengan ugal-ugalan. Ini lucu sih, kayak Eminem tuh ternyata sebelum album ini tuh sudah prediksi kalau misalkan Eminem tuh bakal banyak di-cancel sama Gen Z. Dan dia juga tahu kalau misalkan album ini tuh bakal super bermasalah banget. Dan banyak yang protes, karena lagunya itu terlalu berani dan nyenggol banyak pihak. Well, lagu ini tuh bener-bener kayak narasi antara Eminem dan Slim Shady. Saling ngobrol, saling lempar-lemparan rima. Chris Reeves song was recorded in 2004 for Encore. Ada juga di sini penjelasan kenapa lagunya Christopher Reeves itu nggak dirilis Yeah, fuck you take it off for. di tahun 2004. Cause he died. Gue kaget anjir, ternyata Eminem masih punya rasa takut gitu loh. Terus lagu ini emang cerita banyak kenapa Slim Shady itu diciptakan, dan Slim Shady itu emang selama ini dijadiin tameng sama Eminem. I gave you power to use me as an excuse to be evil. Kayak M di sini juga nyenggol-nyenggol MGK dan orang-orang yang pernah nge-beef sama dia. Christopher MGK, nicking for Limp Bizkit and them. Lirik di dalam lagu ini tuh emang parah banget sih. Both Eminem dan Slim Shady tuh dua-duanya parah menurut gua. Kayak Eminem tuh bener-bener kesel banget sih sama Slim sampai dia tuh bawa-bawa orang kecil juga yang seharusnya nggak dia keluarin. Pas outro, Eminem kayak nelfon Paul Rosenberg, itu adalah manajernya dia. Seolah-olah kayak old Eminem tuh kembali lagi gitu. Come on. Yeah? Paul. Dan ngerasukin Eminem di dalam mimpi. Tapi mimpinya bener-bener nyata banget gitu kata Eminem. I had this dream, it was fucking crazy. It was like the old me came back on the new me. Ngomong yang nggak baik-baik dan lain-lain. Doing my best just to not blow my cover. Gue pertama kali waktu denger lagu ini, gue ngerasa kayak anjir ini Tagalog gitu loh. Terus gue mikir kayak anjir kapan ya apa bahasa bisa masuk ke dalam lagu rapnya orang gede lah. Ini Eminem legend bro. Di sini Eminem langsung keluarin verse 2-nya dia. Dia nyenggol Slim dan bilang kalau misalkan Slim itu adalah sisi buruk dia, yang kita tahu semuanya. You saw my terrible side, the blonde hair and blue eyes. Rambut blonde dan blue eyes itu bener-bener Eminem di era dulu banget, atau bisa dibilang sebagai identiknya Slim Shady. Eminem juga bilang di sini kalau misalkan dia nantangin banyak orang buat cancel dia yang nggak mungkin itu. Bahkan Eminem juga bilang kalau misalkan butuh kata-kata yang lebih parah dari cancel buat nge-cancel dia. Nggak bakal lu bisa taming Eminem. Karena dia emang super denial dan hidup di dunia denial. Sampai dia meninggal juga bakal terus denial gitu. Where's Haley? Ini jujur lagu paling gemes dah. Ini lagu buat anaknya si Eminem, yaitu si Hailey. Sebenarnya menurut gue lagu ini tuh kurang masuk ke dalam timeline story atau plot di dalam album ini, tapi beneran nunjukin sayangnya Eminem ke anaknya. Sebenarnya ini bukan pertama kali Eminem nunjukin sayang ke Hailey, karena kita tahu semua salah satu hitsnya Eminem yaitu The Mockingbird. Itu
tuh dia kembali as a Marshall banget, dan kita tahu semua kalau misalkan Mockingbird itu adalah lagu yang buat Hailey. Anjir, setelah peperangan ini yang dia ngedis banyak banget orang, lagu ini tuh benar-benar jadi nyentuh hatinya banget karena di sini kayak Eminem menunjukin sisi lemahnya dia lagi. Yo, Dre. Yeah. Lagu ini tuh lebih ke Eminem sendirian lagi. Nggak tahu ya berapa lagu ke belakang, menurut gue storytelling Eminem kayak kurang gitu, kayak kurang kental antara hubungan Eminem dan Slim. Padahal awal-awal tadi Slim dan Eminem bener-bener kuat banget keras skit-skitnya, dan juga karena outro atau intro yang dimunculin sama Eminem di sini. Tapi setelah lagu ini tuh bener-bener kayak anjir, kenapa kurang Slim Shady-nya gitu loh. Kayaknya emang khasnya kayak gitu. So when they get mad or angry at, kalau misalkan dia bikin angry statement, dia tinggal bilang, oh itu bukan gue yang ngerjain tapi Slim. a statement that I may have said, I just say, man, I didn't say that shit. Shady did. Buat nutupin namanya. Dan dia nyenggol Didi lagi di sini. I'm blowing up the Kid Cudi's car in front of his house where all his buddies are. Kid QD pacaran sama Casey, Didi tuh kayak sengaja bikin mobilnya QD itu meledak gitu loh, dan ternyata dikonfirm sama Didinya sendiri kalau misalkan iya dia yang bikin, dan itu semua betul kalau misalkan dia yang bikin mobilnya si QD itu meledak. Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a go. Di sini balik lagi keluar dari storytelling album menurut gua ya, karena di sini sosok Slim Shady sama sekali nggak muncul, tapi di dalam lagu ini tuh ada verse yang benar-benar terkenal banget dari seorang Eminem. Tobey Maguire got bit by a spider, me must have got bit by a goat. Di sisi lain, Eminem juga ngasih diss buat Mel Mel di sini. Just going by a pioneer who is one of the reasons why I am here. Karena Mel Mel itu kan seorang legend hip hop gitu loh. Terus kayak sempat di-mention juga kan di rap beef-nya Kendrick kemarin. Dan Eminem kayak udah bertahun-tahun diemin masalah ini, dan ternyata Eminem muncul lagi di dalam sini. Melly Mel shouldn't get no reply. That man is a legend, so am I. Sambil claiming kalau misalkan dia itu sama kayak Mel Mel. Mel Mel itu sempat bilang juga kalau M itu punya rima yang bagus, he's white gitu. Half a bag of Viagra. Guess Who's Back itu bener-bener ngingetin sama skit yang ada di Eminem Show waktu Slim balik terus bawain lagu hitsnya Guess Who's Back, Back Again, Shady's Back, Tell a Friend. Tapi di sini diganti jadi verse-nya Houdini. Acara udah selesai kan. Nah terus Daddy? lagu terakhir ini menurut gue jadi lagu yang bener-bener cakep banget buat penutup. Sumpah ini lagu penutupan yang bagus banget demi Allah menurut gue, karena di sepanjang album kan Eminem nyerang sana nyerang sini, senggol sana senggol sini, tapi ternyata di akhir album dia nunjukin sisi lemahnya lagi. Dia ngaku kalau misalkan di masanya Slim itu dia banyak penyesalan. Dia minta maaf sama Hailey karena dulu dia lebih milih pil daripada anaknya. Minta maaf nggak datang ke graduation, minta maaf kalau misalkan lihat bapaknya jatuh dari kamar mandi, dan menyesali semua perbuatan yang udah terjadi. Di sini tuh Eminem benar-benar nunjukin penyesalan dia ke anak-anaknya. Ini bisa dibilang jadi last step-nya Eminem buat Slim Shady, bisa jadi dengan cara penyesalannya ini kayak regretting everything that he had done before, terutama waktu di zamannya Slim Shady. Sekarang Eminem sebenarnya nggak mau balik lagi ke era itu. Eminem nggak suka sama dia yang dulu. Dia punya banyak masalah dan ganggu banyak orang, dan juga mengganggu keluarganya sendiri. Dan ini pasti jadi pembunuhan yang benar-benar tajam banget buat seorang Slim Shady, karena ya daripada dia pakai gergaji lah waktu itu, atau ditembak atau diapain. Tapi sebenarnya menurut gue ini adalah peluru terakhir yang paling mantep gitu loh. Kayak ngasih tahu Eminem dan Slim Shady itu kan ada satu kesatuan sebenarnya. Tapi Eminem tuh nggak suka sama Slim Shady. Eminem tuh sadar kalau misalkan dia di masa Slim Shady itu nggak bener. Eminem tuh sadar kalau misalkan Slim Shady itu bukan persona yang baik gitu loh. Tapi mau gimana pun juga dia juga tetap pengen punya fame sebesar Slim Shady dulu gitu loh. Makanya dia nggak bisa nih. Makanya sekarang dia munculin album Coup de Grace ini gitu. Dan menurut gue album ini gue harus dengerin berkali-kali banget, sekitar 5-6 kali album ini gue denger sumpah, karena gue tuh bener-bener pengen tahu storytelling dan every shot yang dikasih sama Eminem buat orang-orang lain yang ada di dalam album ini gitu. Karena cerlah banget. Ini tuh kalau tahu sendiri kan, kalau misalkan album Eminem, kalau misalkan lu mau ngerti isinya itu apa tuh nggak bisa dengerin sekali 2 kali, minimal 4, 5, 6 kali anjir baru ngeh kayak oh ini Slim, oh ini Eminem, terus kayak baru ngeh gitu, oh ini liriknya tuh mantep, oh ini tuh ini, oh ini tuh kayak soalnya albumnya Eminem dan lagu-lagunya Eminem tuh bener-bener anjir kalau misalkan gua bedah liriknya tuh gila banget bro, sumpah. Ini kalau gua bedah liriknya satu-satu itu videonya mungkin jadi lebih lama daripada video ini gitu loh, karena emang gila banget anjir liriknya. Dan tadi gua bener-bener baru dengerin Eminem lagi dan menurut gue emang gila banget. Udah gitu aja.
Yaudah, oke. Sebelum gue tutup, gue mau bilang selamat hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Gue sangat cinta negara ini, jadi gue berharap orang-orang yang ada di dalam negara ini juga cinta sama gue. Walaupun gue nggak bisa bikin semua orang cinta sama gue, tapi gue tetap cinta sama negara ini. Dan gue seperti biasa mau bilang kalau misalkan kalian suka konten-konten kayak gini, bahas rap, R&B, dan hip hop, gue bisa langsung subscribe aja di channel gue. Dan kalau misalkan kepo sama kepribadian gue yang asli kayak gimana, lo bisa langsung follow Instagram gue @enricoto. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.